Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan masih bersama Om Rohani. Salam lestari. Om, melanjutkan cerita tentang TOP. Nah, karena ini mumpung saya ada di sini, ya kan, mau nanya-nanya banyak sama Om Rohani. Nah, melanjutkan soal TOP Om, itu kan pendekatannya itu secara spiritual. Nah, ini semua pemain itu diajari atau cuman beberapa aja? Kalau di TOP semua anggota itu harus mempunyai kemampuan dan diberikan secara umum. Jadi semua anggota harus punya kemampuan sehingga diajari semuanya. Karena ini nanti kepentingannya selain untuk pentas juga saya yakin untuk kehidupan saya akan datang. Berarti secara umum diajari semua? Iya. Nggak ada khusus, maksudnya kayak Om Rohani mungkin kelebihannya apa, terus pemain yang lain kelebihannya apa, itu diajari beda-beda gitu atau umum gitu Om, terus mencari sendiri? Kalau dari secara spiritual semua diajari secara umum, semuanya diajarkan. Kalau kemudian pencapaian tiap orang itu beda-beda, itu iya. Tentu saja tidak bisa satu orang pencapaian sama dengan yang lain, karena berkaitan dengan bakat dan berkaitan dengan ketekunan, ketabahan dan kesabaran. Karena kalau orang yang tidak sabar ketika menjalani laku itu saja akan mental. Itu anggotanya siapa aja Om? Nah, anggota TOP itu kita ada satu, saya sebut Om Jimat. Om Jimat. Nah, kemudian ada Mas Ribut. Ini anggota yang luar biasa karena dia bagian yang mondar-mandir. Kemudian saya sendiri, kemudian ada Bowo Kajangan, kemudian ada Ari, kemudian ada Hariro, kemudian ada lagi Indah, kemudian tentu saja Mbak Atin. Mbak Atin itu, kemudian ada Mbak Lucy. Dan kita punya anggota yang spesial, anggota di bawah umur. Jadi termasuk Mas Alex mempekerjakan, kalau itu sebagai sebuah usaha, mempekerjakan orang bawah umur. Oh, siapa itu? Garuda Mahamir. Oh, Garuda itu dari kecil diajak main teater juga? Justru kayaknya Mas Alex yang membuat dia jadi begitu. Karena gitu. Dari kecil dia kalau sekolah itu hanya kalau pentas nggak sekolah. Oh, berarti bolos sekolah, ikut pentas? Bukan bolos, izin. Ya, anggotanya itu ada mamahnya Logia, Bu Atin, sama mamahnya Garuda, Bu Lucy. Halo Mbak Lucy. Halo Mbak. Om, saya dengar itu ada anggota dari luar negeri juga. Oh ya? Iya, saya lupa memberitahukan. Kita punya anggota, punya muridnya Mas Alex, salah satunya luar negeri. Jadi sebenarnya Mas Alex itu go internasional. Karena pada masa di TOP dia punya anggota Wu Wensui. Jadi Wu Wensui itu dia dari Taiwan. Dia memang performance artis yang dia waktu di Indonesia kemudian saya juga sering berkolaborasi, beberapa kali kolaborasi dengan Wen ini, dan memang bagus. Bahkan seperti saya pernah sampaikan, dia pernah melaksanakan membaca mantra bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Jawa, yang ditujukan kepada dewanya orang Taiwan yang ritual memanggil hujan itu. Iya. Om, terus ini kan tadi jenengan ngendikan nek setiap pemain itu kan pencapaiannya beda-beda. Nah, pasti kan punya keahlian sendiri gitu, punya kelebihan sendiri. Nah, kalau Om Rohani sendiri itu kelebihannya apa Om? Lebih pendek. Om, ini bukan fisik Om, ini tuh secara spiritualnya gitu loh Om. Kalau secara spiritual tentu saja saya selalu nderek Mas Alex. Jadi mungkin itu bagian yang kelebihan saya bisa ngikutin dari Mas Alex terus itu sampai dengan kemudian akhirnya jatuh harus tidak ngikutin lagi gitu. Nah terus mamahnya Lodi nih, kalau
mamanya Lodi itu dia orang hebat. Betapa dia sabar menghadapi apa ya? Kalau di TOP itu kan kita memang mental benar-benar ditempa dengan sangat kuat. Dan Mbak Atin itu termasuk yang sangat tabah. Apa yang dilakukan Mas Alex jalan. Dia tidak lagi menanyakan iki bener apa ora. Jadi itu mencerminkan bagaimana laku seorang pergudara ketika hendak disuruh oleh Durna untuk mencari Bani Prawitosari. Dia masuk ke laut tidak takut sehingga akhirnya dia bisa bertemu dengan Dewa Ruci. Jadi Mbak Atin pun begitu. Jadi apa yang dilakukan Mas Alex dia jalan. Nah saya bagian yang ikuti. Kalau Mbak Lucy nih? Kalau Mbak Lucy itu salah satu pemain yang atau anggota yang sangat istimewa. Jadi mamanya Garuda itu dia bahkan punya spek yang spesialis sebenarnya itu dia ngelenggahke. Ngelenggahke itu gimana Om? Ngelenggahke itu gini. Penerjemahannya? Ya, itu memasukkan jin atau roh atau alam gaib ke dalam dirinya, kemudian nanti bisa diajak komunikasi. Oh, kayak orang-orang itu kan kayak kesurupan gitu ya, kemasukan. Kalau itu tuh secara sadar memasukkan gitu. Dan bisa. Dan itu tentu saja yang menjadikan beda adalah dengan orang-orang adalah kalau orang-orang tidak memasukkan mereka harus memberikan sesaji. Kalau yang diajarkan Mas Alex nggak begitu. Jadi siapa yang datang, siapa yang lewat ditarik, dipaksa masuk. Gitu. Jadi punya keberanian memaksa demit-demit kalau boleh dibilang itu masuk ke dalam raganya, nanti kemudian orang akan bisa ditanya, dijawab. Oh gitu. Iya. Itu ada baca-bacaannya gitu. Nah kalau itu tentu saja nanti nyun besok kalau Mas Alex saya tidak berkompeten untuk menjelaskan itu Mbak. Kayak gitu bahaya nggak toh Om yang jenengan lihat itu loh selama Mbak Lucy itu memasukkan gitu. Kalau orangnya kuat saya pikir nggak ada masalah, cuma yang butuh stamina fisik dan mental. Karena pada saat memasukkan itu dia menyerap energi yang sangat banyak, energi secara fisik. Nanti setelah dia melepaskan yang astral tadi, maka dia akan lemas. Kalau dilakukan terus-menerus, khawatirnya badannya tidak kuat, mentalnya tidak kuat, dia dikuasai oleh demit-demit yang nakal. Kan kadang-kadang ada yang nakal kepingin menguasai manusia. Iya. Nah itu harus dihindari. Itu mengapa saya sarankan kepada teman-teman yang suka main jelangkung atau segala macam, jangan sembarangan karena itu bisa berbahaya. Selain tentu saja harus dipupuk keimanan. Sebab kalau tidak dipupuk dengan keimanan itu bisa menggiring orang kemudian nanti jadi syirik atau meniadakan Tuhan. Kemudian dia berpindah pada menyembah pada sesuatu yang bukan Tuhan. Berarti luar biasa ya Mbak Lucy ya? Ya. Dari sekian pemain itu yang bisa cuma Mbak Lucy? Kalau yang ansik yang memang pasti Mbak Lucy. Om, tadi kan jenengan bilang kalau Garuda itu dari kecil itu juga sering ikut performance. Nah, sedangkan TOP itu kan teater kesakitan ya Om. Maksudnya kan yang ditampilkan itu kan sesuatu yang mungkin orang ngelihat itu juga ngeri gitu kan. Lah itu Garuda itu disuruh apa toh Om gitu loh. Aku jadi penasaran. Nah, karena Garuda masih kecil waktu itu masih 4 tahunan itu, dia tidak bisa merasakan kesakitan karena namanya bagi anak-anak apapun yang dilakukan pasti menyenangkan. Orang bahkan kalau hanya duduk berdiri itu enak, tapi coba kalau dari posisi jongkok berdiri itu setengah jam. Dari jongkok sampai berdiri 15 menit nggak boleh langsung ngadeg gitu, tapi pelan seolah-olah tidak bergerak. Tahu-tahu nanti berdiri setelah 15 menit atau setengah jam. Itu butuh stamina yang sangat besar. Itu jelas tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan itu kita semua diajarkan bagaimana menahan rasa sakit ini. Jadi itu salah satu kemampuan yang diberikan secara umum. Jalan jongkok kalau di keraton itu, kalau di kita versi jalan jongkok tetapi tidak boleh ketep cepat, harus pelan seolah-olah orang tidak melihat bahwa dia bergerak. Tahu-tahu sudah nyampe pada satu titik. Itu berarti diperlukan fisik yang luar biasa juga ya. Tak kirain kan teater kan cuman seni peran apa kayak gitu, ternyata
berat juga ya. Iya, kalau saya bilang barangkali mendekati atau bahkan sejajar dengan karate atau judo lah latihannya. Soalnya karate juga pernah Om disuruh naik dari itu nendang gitu juga pelan gitu, dari sini pelan kayak gitu. Wah sini sampai mau kram-kram gitu Om, sampai kayak gitu ya. Ya berat juga itu di teater juga. Itu selalu itu menjadi andalan utama bagaimana kita nyebutnya berdiri dari jongkok kemudian berdiri dalam tahu-tahu udah berdiri dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau di karate sudah dikenakan itu persis seperti itu. Gitu. Sehingga orang-orang teater yang di TOP itu pasti punya fisik yang sangat kuat. Om, terus ini contoh pementasannya Mbak Lucy yang menurut kemampuannya Mbak Lucy itu dia menampilkan sesuatu yang dahsyat itu pas apa Om? Oh iya, ada momen, ada sebuah pengadegan di mana kalau orang meniup lilin itu biasa. Orang mematikan lilin dengan memasukkan nyala lilin ke mulut mungkin nggak terlalu terlalu mendebarkan. Tapi bagaimana kalau obor yang bulat-bulat kemudian dimasukkan ke mulut, itu persis kayak debus kan. Dan itu dilakukan Mbak Lucy. Nah itu kalau dilakukan dalam kondisi sadar dan ragu, saya yakin akan terluka. Setidaknya lidah atau bibirnya terbakar. Nah itu yang nanti tentu saja panjenengan atau yang berkompeten lebih berhubungan dengan Mbak Lucy itu bisa tuh dikontak, dan itu bagus bahwa pada saat memasukkan obor ke mulut itu nyalanya tetap besar, tetapi wajahnya tidak kebrongot gitu loh, tidak kena apinya itu ya. Dan itu hampir kayak debus. Kalau debus mungkin menusukkan jeruji besi tembus atau dipukul-pukul pakai golok. Nah itu Mbak Lucy api. Sedangkan kalau api itu kan ada bunga apinya yang jelagannya kena wajah, kena alis atau kena bulu mata. Itu bisa nggak kenapa? Nah nyatanya masih terus bisa berjalan, bisa pentas-pentas berikutnya masih bisa itu. Berarti luar biasa ya. Iya. Ya itu Lur, ternyata sangat mengerikan pendekatannya Mas Alex di TOP, dan memang dibutuhkan keyakinan yang luar biasa ya Om kalau mau melakukan segala sesuatu nggih. Ya itu dulu Lur video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam Sari.